pembuktian. Apakah akan menjadi seri pertama kalinya di stream A? Atau bahkan tetap dengan hal yang sama 2-0 tanpa balas? Yap, dan apakah ini akan mission complete bagi EVOS? Yes. Untuk yang ini adalah RRQ terakhir nih yang mereka lawan kan. Iya, semuanya dia hajar ya. Semuanya dihajar dan kita akan melihat untuk di game yang kedua kali ini karena sejauh ini sepanjang stream A dan juga stream B di hari pertama group stage masih belum ada yang draw. Semuanya mendapatkan poin penuh, tapi kita akan melihat untuk kali ini Dreams dan juga Fluffy kali ini harus mundur perlahan setelah melihat adanya 3 pemain dari RRQ Akira yang bergerak ke arah bawah. Oke. Dengan adanya Fluffy sebagai jangkar utama, mereka akan coba tutup pergerakan Gusta Lagusta ini mungkin dengan adanya Fluffy dan bahkan Annabelle. Ini sebenarnya kuat banget. Apalagi untuk ngomongin dari head to head dengan Fredrin, dia akan punya power lebih. Tapi satu hal yang problemnya adalah Annabelle mampu nggak ditutupin pergerakannya ketika dulu Gusta Lagusta. Dan lihat one by one situation di arah top lane, Brans agak cukup harus lebih aware karena dia tidak memiliki damage yang cukup di early. Ya, apalagi landingnya berat lah ya pastinya, ketemu sama Beatrix pula. Dan combo yang mungkin nantinya akan dibawakan juga oleh RRQ Akira ya, dengan Luis kembali dengan hero yang cukup nyaman untuknya dari Grok, tapi Tekashi di arah bawah. Oke, Tekashi di arah bottom lane mungkin untuk di take down sekarang agak cukup berat kalau nggak semua short skillnya masuk. Jadi minimal dia dapetin level 4 dulu, nanti mau dapetin Tekashinya pasti dia punya level 4 dan langsung fokus ke arah turtle itu nggak masalah. Yep. Tapi pastikan dulu damage-nya cukup. Oke. Dan terlihat ya keramaian terjadi pula untuk bisa berbagi XP. Sedangkan Brans masih berjibaku dengan wave yang memang udah lumayan di freeze nih perlahan. Memaksa dari Bransnya harus lebih keluar lagi dari tempat persembunyiannya. Sedangkan kalau melihat dari kedua belah jungler nih sama-sama udah set up terhadap Turtle. Nah ini dia enaknya Annabelle lihat. Dia bisa tukar pada tahan Wildcard tiba-tiba. Following up di balas dengan ada Minat Fury dan retribution di tangan seorang King. Meanwhile dengan Last Insanity mencoba untuk mendapatkan 2 poin kill di arah belakang. Luis menjadi target utama. Satu-satu yang bisa dimakan. Tapi sayangnya Luis masih bisa selamat dan sekarang berganti. Dewi Fortuna berada di tangan dari RRQ Akira. Tanpa adanya pertukaran ya, poin kill diamankan oleh RRQ Akira plus 1 buah turtle yang bisa di-secure pula dengan cukup manis. Retribution on point bahkan Fluffy di arah bawah ini udah mulai terkena tekanan dari Tekashi. Karena damage yang disumbangkan juga cukup besar kali ini. Fluffy harus mundur terlebih dahulu. Dan jangan lupakan, lagi-lagi Luis ini juga menjadi satu pemegang momentum bagi RRQ Akira. Entah siapapun nanti lawannya RRQ Akira, kalau menurut gue pribadi ini udah mulai harus di-respect si Luis dengan Groknya. Lihat dia ganggu banget pergerakan Annabelle. Dan untungnya Annabelle kali ini dia masih bisa mundur ke arah belakang. Masih ada Last Insanity, masih oke, tapi dalam kondisinya itu tidak ada yang bisa ngedeal damage. Kalau nanti kondisinya ada yang bisa ngedeal damage, seperti kayak ada Seigen di sana ataupun ada Gusta Lagusta, mungkin abis Last Insanity, Annabelle udah nggak punya jalan lagi untuk pulang. Oke. Dan Tekashi udah mulai saling bertemu juga, tapi levelnya unggul ya. Ini kelihatan banget Tekashinya akan lebih mudah lagi nanti untuk bisa melakukan mobilitas atau rotasi. Sedangkan Brans yang tadi sempat coba untuk memberikan tekanan balik, tapi memang pada intinya di atas kertas kita tahu bagaimana Cloud di landing phase ini cukup kewalahan. Dan terlihat dengan ketinggalannya level pula yang dialami oleh Brans kali ini. Butuh bantuan, Dreams juga udah mulai bergerak lagi ke arah atas, mengingat juga dari turtle-nya akan muncul di arah sana. Jadi Annabelle akan dibiarkan terlebih dahulu bersama dengan Cloud Kun, clear bersama-sama, dan Dreams akan mencari informasi nih. Luis jangan sampai nantinya bisa masuk ke teritori dari EVOS Glory terlalu jauh. Perbedaan 400 gold tidak akan terlalu banyak. Oke. Untuk Sang Brasa juga Gusta Lagusta, tapi kondisinya adalah gimana caranya nanti Annabelle masuk ke dalam. Itu dia. Gimana siapa yang buka jalan? Karena dua-duanya core yang dimiliki oleh EVOS Glory saat ini, hard carry-nya harus jamin Brans. Dan bahkan di sana Annabelle akhirnya dia sadar dia nggak bisa masuk lebih dalam, dia lepaskan untuk turtle kedua. Tapi kalau turtle kedua ini dibiarkan sampai turtle yang ketiga, Brans yang kesiksa. Yap, ini awal yang bagus banget sih buat RRQ Akira. Buset, segala-gala tuh dilihat gue keluar. Itu segala-gala, untung ada Cyclone Eye itu harusnya tadi. Kepleset sendiri dia ya. Ya kalau nggak kepleset Dreams mati sih. Iya. Tapi untuk sekarang nggak ada kata ampun kayaknya dari RRQ Akira ya. Mereka bakal coba untuk memanfaatkan keunggulan mereka. Tapi kayaknya EVOS Glory mereka nggak akan tinggal diam. Mereka akan membalaskan keadaan juga. Melihat dari Annabelle yang akan harusnya memimpin jalannya peperangan ya. Dengan poking damage dari fire missile-nya.
Tapi sepertinya kali ini Anafel semua, aduh ini terjebak, Viraga Armornya pecah. Terjebak mundur ke arah belakang, dapatkan immortality-nya juga hilang. Last Vitality harusnya bisa ke arah belakang, tapi Anafel terjebak ada jalan untuk pulang. Seperti yang sudah kita sampaikan, berbahaya ketika Anafel udah nggak punya last insanity ataupun jalan untuk pulang. Dia udah benar-benar akan dimakan, ditelan bulat-bulat dan kondisinya cuma ada 2 orang yang bisa ngebuka jalan. Yaitu ada Dreams dan juga ada Fluffy. Gimana dia harus ngebuat jalan untuk Brans dan juga Anafel masuk ke dalam. Itu adalah pilihan satu-satunya mereka dengan winning condition untuk front to back. Alright, dan bahkan satu outer turret di arah top lane berhasil untuk dihancurkan pula. Dan ini menjadi modal awal lagi nantinya untuk Gusta Lagusta bisa mendapatkan dari segi itemization yang lebih unggul. Walaupun dari keadaannya Brans tertinggal nih, tapi Demon Hunter Sword-nya udah selesai. Sedangkan memang dari Gusta Lagusta lebih memilih untuk item pecahan dulu. Dia ada punya Fury Hammer 1 di sana sebagai modal. Dan menuju ke arah Blade of Despair harusnya menjadi item yang diinginkan dan selesai sudah. Blade of Despair di menit yang ke-6 bagi Gusta Lagusta. Dengan keunggulan yang dimiliki pula kali ini EVOS Glory tertinggal. Dan Turtle ini kalau dibiarkan lagi akan menjadi perfect Turtle bagi RRQ Akira yang akan nge-boost dari segi XP dan juga goldnya nanti. Karena sekarang udah berbeda di angka 4000. Ini perbedaan yang cukup terasa pastinya. Apalagi semenjak juga Anafel tadi udah tumbang, terjebak, maju terlalu depan. Dan tapi tidak gentar, Anafel tetap ada di lini paling depan kali ini dengan perbedaan 2 level. Oke, langsung coba dihantam begitu saja. Fluffy Sakara Tumal untuk Primal World yang dimiliki. Dapatkan the power of retribution. Dipegang oleh sosok seorang King. Nampaknya di sana Anafel terjebak tidak ada jalan untuk melakukan Apres for nothing. Brans memegang posisi yang sangat tepat. Tapi sayangnya deliver damage-nya belum maksimal. Karena memang kondisi dari awal Brans memang tersudutkan. Dan tertangkap oleh King. Untungnya King udah gak punya Apres Sword lagi. Kalau King punya Apres Sword di saat Brans terpangkap seperti tadi. Wah, kayaknya bakal beda cerita. Dan sekarang RRQ akhirnya mereka yang pegang kendali. Gak pegang kendalinya tanpa ampun ya. 4 poin kill, gak ada pembalasan juga. Itu kayak tadi juga gak sih di game 1? Turret-turretnya hancur ya. Dan sekarang kita akan melihat dari segi instant replaynya juga Anafel yang memang tertinggal 2 level di bawah King. Power retribution jelas terasa berbeda. Dan sebenarnya memang sudah tidak ada lagi Viraga Armor, Immortal yang tadi udah ke-trigger juga. Akhirnya Anafel menjadi korban selanjutnya yang akhirnya harus tumbang. Sedangkan momen dimanfaatkan dengan begitu baik oleh RRQ Akira dengan hancurnya juga inner turret di arah bawah. Dan perhatikan Gusta Lagustanya ini free banget loh. Gusta Lagustanya free banget dan lihat Gusta Lagustanya dengan ada 6.000 berarti 2.000 gold. Gusta Lagusta baby. 2.000 gold defense bisa langsung membuat dia bersinar. Dan bahkan lihat di depan sana. Dia belum tersentuh, belum ada jawaban untuk dia loh. Belum ada jawaban untuk dia, sekalipun Brans masuk ke dalam dan dengan tidak kondisi win of nature. Case-nya berbeda pasti, Brans bisa tumbang. Iya, dan RRQ akhirnya mereka punya 3 frontline bisa dibilang ya. Fasil Gaming, berikan belakang Brans! Menjadi pilihan utama dan lihat dia bisa diberikan terlalu besar. Bahkan di depan sana mereka langsung menghilangkan 2 pemain Dreams pun juga sama. Para pasukan EVOS Glory terperangkap menuju untuk mundur ke belakang. Tekashi satu-satunya yang bisa dimakan oleh sosok seorang Fluffy, mau tidak mau harus dia makan. Walaupun pertukarannya gak adil. Ya karena Brans memang menghilang ya. 3 frontline yang dimiliki oleh RRQ Akira membuat dari Gusta Lagusta harusnya memang bisa terlihat di arah belakang. Dan jangan lupakan Seigen dengan 100% dari kill participationnya. Dia juga bisa mendapatkan IMU terhadap Eternal Guard nantinya. Dan ini adalah segi instant replaynya. Udah gak sih ke arah Brans ya. Harusnya udah gak sih? Ya. Harusnya udah gak sih kalau udah dapetin 2 kayak gitu? Disengage gak sih? Tapi dia masih pada mau coba lebih, itu yang bahaya. Over commit deh bisa dibilang juga, tapi memang dari Lord yang sekarang sudah dipegang oleh King. Dan kelihatan posisi sepertinya dari Rims yang memang harus keluar juga untuk bisa mencari informasi dan momentumnya. Dia punya retribution, dia berhasil mendapatkannya. Jangan sampai teamfight EVOS Glory, mereka harus butuh gimana caranya nyelesain Lord ini dengan pelan. Mereka nggak boleh paksa terus teamfight terus. Lordnya udah bisa mereka dapatkan, mereka harus buat momentum. Kenapa? Sekaligus selain mereka menahan diri mereka juga membuat waktu untuk Brans. Dan juga tadi watchernya pas banget ke arah Fluffy. Karena dari arah kira sadar yang bisa memegang Kingnya nanti untuk bisa mengganggu ke arah retribution yang dikeluarkan. Fluffy. Itu ada dari Archetternya kan, dari onwardnya. Dan akhirnya commit ke arah Fluffy-nya. Walaupun memang nggak ditumbangkan ya, lebih ke memang memberikan efek stunnya aja. Akhirnya King bisa melakukan retribution secara free. Perpasukan dari tim RRQ Akira. Mereka mencoba untuk setidaknya menyamakan keadaan kedudukan.
dengan saudara-saudara mereka yang udah pernah dilumpuhkan, mereka tidak akan tinggal diam. Anavel terperangkap di depan sana, bakal coba dipasang dengan adanya Viraga Armor yang sudah pecah, harus mundur ke arah belakang. Setidaknya at least Anavel masih bertahan hidup dan Immortality memang menjadi dua pilihan untuk tim RRQ Akira. Mau numbangin paksa sampai Immortalnya pecah, tapi ngeluarin source skill, atau kita sabar aja sampai menangin momen team fight. Kayaknya harus sabar sih. Tapi Lordnya ditahan. Pecah begitu saja Render Apathy from Gusta Lagusa. Dengan ada Seigan menuju ke arah Primal World, fokus menuju ke arah team fight terlebih dahulu yang mereka miliki. Meanwhile Franz di depan sana, dengan ada clear minion sangat cepat dan Seigan. Aku nggak tahu kenapa Seigan ini terlalu nafsu dari tadi gameplay mereka. Agresif banget ya. Agresif banget karena dia yang dari tadi masuk ke dalam, tapi sayangnya yang selalu menjadi tumbal kalau nggak Luis ya Tekashi. Tadi kalau di game pertama mungkin dia lebih secure safety-nya dengan dia bawa Faramis kan. Tapi untuk di game kali ini agak susah sih tentu saja karena dengan Valentina dia harus mengandalkan escape tools-nya juga dengan adanya spell yang dibawa. Tapi untuk sekarang kita akan melihat dari mana 3 base turret dari Force Glory yang harus mereka pertahankan terlebih dahulu. Oke. Menuju ke arah King yang sudah mendapatkan 2000 gold difference dan hanya ada War X di tangan dari Anavel. Even Brute Force saja nggak ada, tapi lihat King akan coba memaksa di mana Franz mencoba membuat Franz kehilangan dengan Purify sebelum menuju ke arah Lot. Itu jawaban yang paling tepat. Oke, dan kali ini EVOS Glory mereka harus bertahan sekuat tenaga agar tidak menjadi skor yang imbang untuk kali ini. 30 detik, Lord akan segera muncul. Lord yang ter-enhance ini akan menjadi satu pembeda lagi pastinya. Apalagi kalau misalkan nantinya akan bisa diamankan oleh RRQ Akira. Ini akan menjadi satu hal yang berbahaya bagi EVOS Glory. Tapi kali ini King sudah melakukan ada sedikit zoning out juga. Sedangkan Seigan secure dengan satu buah Blood Wings-nya. 13 detik, Lord akan muncul. Perlahan tapi pasti RRQ Akira akan mencari informasi terlebih dahulu di manakah keberadaan pemain-pemain dari EVOS Glory. Dan sekarang sudah mulai bergerak menuju ke arah Lord Pit yang langsung di start. Dengan EVOS Glory sepertinya mereka akan merelakan Lord ini akan jatuh ke tangan dari RRQ Akira tanpa adanya kontes yang bisa mereka lakukan. Karena mereka akan bisa mendefense saja dan mencoba untuk melakukan ada pertukaran. Lane atas yang akan didorong tapi Brans gak bisa bergerak lebih jauh lagi. Bransnya harus mundur lebih hati-hati. Semenjak kita melihat juga bagaimana Tekashi sudah mulai sigap untuk bisa menghalau laju minion yang udah mulai didorong oleh Brans di arah top. Lord sudah langsung muncul. Di arah atas juga perbedaan gold ini akan menjadi satu pembeda dengan itemization yang pastinya juga udah terasa. 3 attack speed starter pack dari Brans. Apakah akan cukup untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari RRQ Akira ataukah slow push dari RRQ Akira ini yang akan perlahan tapi mematikan bagi EVOS Glory? Oke. Lihat di arah top lane. Perpasukan dari tim RRQ Akira mereka udah safe by dengan ada Lord yang siap mengamuk juga best turret mereka. Di belakang sana sudah ada satu buah barrier yang mencoba menutup, tapi nampaknya tidak akan menghentikan pergerakan dari Lord yang fokus menuju ke arah best turret. Satu best turret hampir saja pecah, tapi hampir itu tidak cukup. Permainan yang bagus dari EVOS Glory, defense moment yang sangat tepat membuat mereka mempertahankan dari Lord yang cukup perkasa. Sabar ya, mereka sabar. Mereka juga punya Claw Kun tapi memang base turret hancur. Oke, dengan last sanity for defensive tapi Dreams yang gak bisa selamat dengan damage yang terlalu besar. Minor for defensive membuat Torpas karena EVOS Glory gak punya pertahanan. Kembali mereka kehilangan Brans. Ini bencana, mereka kehilangan Brans. Para pasukan dari tim EVOS Glory mereka harus mundur sejenak. Mereka tidak boleh kehilangan momentum lagi karena apa? Ini bisa menjadi poin untuk RRQ Akira. Oke, dan bahkan satu buah base turret di arah tengah akan menjadi target dan Fluffy terpaksa melakukan flicker dan Anavel lagi-lagi ini harus melepaskan Viraga armornya. Viraga armornya belum mengeluarkan Class Insanity, tapi lihat Gusta Lagusa BB standby dengan Renner yang mereka miliki. Dia tahu dan Renner apatinya for nothing. Gak ada yang bisa didapatin, tapi setidaknya mereka gagal untuk membuat RRQ Akira bisa fokus ke arah best turret di arah mid lane. Yes, dan The best yang bisa dilakuin. Iya, RRQ Akira Tekashi jadi PR besar buat EVOS Glory. Betul. Di game pertama Bransnya ketempelan. Di game kali ini momentum juga berkali-kali berhasil untuk bisa diciptakan. Flicker, penalty zone-nya pula, zoning out yang dilakukan, dan Fluffy sekarang udah secure karena Immortality yang akan nantinya membuat dirinya akan semakin lebih berani lagi di lini paling depan. Dan sepertinya kali ini dari King pun melakukan hal yang sama. Dia akan menjadi sandbag berjalan bagi RRQ Akira. Bedanya kalau Tekashi tadi dengan Cici udah nggak ada vengeance yang nganggung-nganggung, dia pakai Terisla. Ini beda loh.
Udah nggak ada penalti zone, dia masih bisa deal damage, masih ada barter, masih ada buying time. Yap. Waktunya berbeda banget ketika Banyak ya. numbangin Terisla sama numbangin Cici. Durability-nya berbeda ya, sustainability-nya ya bisa dibilang juga. Bisa membalas damage tadi juga. Dan Lord yang ketiga sudah akan muncul, walaupun masih belum yang evolve ya. Tapi ini EVOS Glory perlahan. Aduh, Mereka bisa Fluffy. melakukan defense, tapi Fluffy terjebak Aduh, kali ini Fluffy Wachat. terjebak dan bakal Wachat telah dikeluarkan bersama dengan The Band Fresh Immortality. Sudah pecah begitu saja. Ini menandakan Fluffy tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Dengan ada Renner di tangan sang Gusta. Lagusta baby. Siapa yang coba ditembak, tapi sayang saja pelurunya hanya mengenai samping kuping Anafel. Anginnya jorong yang kedengeran. Tapi Anafel kayaknya nggak gentar sih. Dia bakal coba untuk tetap maju kah? Dia ngandelin War X, saya lihat. Minan Fury-nya kali ini berhasil mendapatkan Treble Stun. Tapi nampaknya Anafel harus masuk dengan Last Insanity karena kalau nggak dia harus mundur. Udah opsinya nggak ada lagi. Mundur atau do or die. Yes, dan upaya dari Flicker dan Minon Fury dari Dreams ternyata Gagal. belum berhasil untuk bisa membuat dari EVOS Glory mengembalikan keadaan. Dan sekarang Lord sudah kembali muncul di arah top lane, membuat RRQ Akira akan memberikan adanya sedikit slow push karena produksi Super Wave Minion ini yang akan mereka andalkan. Di arah bawah clear masih dilakukan oleh Gusta Lagusta, namun EVOS Glory Dreams sudah tidak ada Flicker. Apakah ini akan bisa dimanfaatkan oleh RRQ Akira untuk bisa menyamakan keadaan untuk di match terakhir hari ini? Oke, tapi nampaknya perpasukan dari tim EVOS Glory. Mereka mencoba untuk mendapatkan defensif di arah mid lane dan itu gagal. Di arah bottom lane juga Sonic dari King berhasil membuat seorang Brass mundur ke belakang. Meanwhile, Watcher telah dikeluarkan. Fokusnya dengan penalti zone dan juga seorang Fluffy. Karena damage lagi bisa diberikan. Dan Fluffy Primal for defensif membuat para pasukan dari tim EVOS Glory. Nggak ada siapapun yang bisa dapatkan oleh seorang Dreams. Terlalu banyak skill yang keluar, tapi nggak ada yang bisa didapatkan. Tapi yang satu harus kita akui, EVOS Glory sangat kuat dalam mempertahankan base mereka. Yes, it is. Dan juga Lord yang ketiga masih belum berhasil untuk membuat RRQ Akira menyelesaikan game dengan cepat. Hanya bisa menghancurkan base-base turret saja. Dan kali ini EVOS Glory kembali dengan late game momennya. Ya, Apakah akan ada pengembalian keadaan? Tapi permasalahannya juga RRQ Akira, mereka turretnya masih belum ada yang hancur sama sekali. Tapi jangan lupakan EVOS Glory punya DNA champion di dalam tubuh mereka. Oke. Sekalipun mereka dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, mereka tidak peduli. Mereka cukup tenang untuk bisa menghadapi RRQ Akira. Sedangkan begini, Watcher dikeluarkan. Lihat Anafel kembali menjadi bulan-bulanan warga, tapi itu tidak memperdulikan EVOS Glory untuk mundur. Bahkan mereka mau coba tabrak. Pertukaran source skill, pertukaran utility, mau nggak mau harus mereka lakukan. Ya. Tapi masalahnya kasihan juga sih ngeliat Anafel babak belur banget ya. Dia di depan, bahkan Last Insanity hanya bisa dikeluarkan untuk defense aja. Dan berkali-kali Piraga Armornya pun mudah untuk bisa dipecahkan. Semenjak memang juga dari segi atributnya udah terlalu terlihat di segi gapnya. Dan RRQ Akira, mereka masih bisa mempertahankan 9 turret mereka yang berdiri pula. Tapi masalahnya kalau sudah semakin ke arah late game, kalau memang nantinya ada momen war yang bisa dimenangkan oleh EVOS Glory, waktu spawn yang akan semakin panjang, one straight push ini bakal possible banget terjadi. Mau ditumpuk kah? Bentar. Minionnya mau coba ditumpuk di arah bottom lane. Supaya para pasukan dari tim RRQ Akira itu, mereka gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan satu hal, ketika minion tertumpuk, untungnya RRQ Akira nggak punya power split push. That's why dari EVOS Glory mereka nggak terlalu takut akan hal tersebut. Oke. Dan sekarang EVOS Glory mereka udah mulai berani nih untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Karena mau nggak mau, kayaknya ini kontes akan mereka paksakan sih. Mau nggak mau kontes akan mereka paksakan dan bakal lihat di arah bottom lane. Mereka juga harus pikirkan di mana satu wave masih bisa mendorong menuju ke arah base mereka. Para pasukan dari tim EVOS Glory udah mulai menunjukkan batang hidungnya. Alright. Menuju ke Lord yang selanjutnya. Lord yang keempat. Memasuki menit ke-20. Game terlama Stream A berada di match kali ini. Yang terakhir ya, tadi udah 21 menit ya kalau nggak salah. Yes. Wachat? Wildcard bersama dengan Bandit Rest hanya menyelesaikan Piraga Armor dari seorang Anafel. Terlalu banyak source skill yang telah mereka keluarkan. Tapi mereka lupa sosok Brans belum menunjukkan batang hidungnya. Tapi sepertinya Brans sudah mulai kelihatan sih buat harus defense bottom lane. Yang memang udah mulai kedorong juga lane jauh yang masih belum bisa dikontrol oleh EVOS Glory. Dan ini akan dimanfaatkan. Lordi bakal coba untuk di all in kah? Untungnya nggak ada sosok dari Wildcard. Kalau nggak, akan berbahaya dan bakal Primal Ward. Dan Tris berhasil mendapatkan treble stun tanpa ada following damage Brans. Dengan tembakan Nibiru's Passion dia Sekaratul Maut. Cukup berbahaya penalti sound di sound point. Sekaratul Maut ke arah belakang dan no way! Hilang
beras bersama dengan Kalbu menjadi bencana. Ini bencana. Orang Kiwakila berhasil membalikkan kembali kanan. Dan untuk pertama kalinya di stream A, grup stage MSC. Orang Kiwakila berhasil membalikkan kanan dan seri untuk di last game kita. Dan ini dia derby klasik internasional. 1-1 di